Halo semuanya, kembali lagi di channel kita Math Side. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang regresi dan korelasi, khususnya untuk regresi dan korelasi yang sederhana. Sebelum kita membahas tentang regresi dan korelasi lebih jauh, saya akan membahas beberapa konsep penting yang akan digunakan dalam pembahasan regresi dan korelasi. Pertama, saya akan membahas tentang apa itu variabel bebas dan apa itu variabel terikat. Variabel bebas merupakan variabel yang nilainya tidak tergantung dengan variabel lain. Atau bisa dikatakan bahwa variabel bebas nilainya bisa ditentukan secara bebas. Sedangkan variabel terikat merupakan suatu variabel yang nilainya tergantung dengan variabel bebas. Sebagai contoh perbedaan variabel bebas dan variabel terikat, perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada suatu rumah sakit, manajemen rumah sakit tersebut ingin mengetahui berapa banyak dokter yang dibutuhkan oleh rumah sakit tersebut untuk menangani pasien yang ada di rumah sakit itu. Dalam hal ini, pasien yang ada di rumah sakit disebut dengan variabel bebas, sedangkan banyaknya dokter yang dibutuhkan disebut dengan variabel terikat. Setelah kita memahami apa perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep kedua, yaitu tentang kovariansi. Kovariansi sampel merupakan ukuran yang mengukur hubungan linier antara dua buah variabel. Kovariansi ditentukan dengan rumus jumlah dari hasil kali antara selisih dari data pada variabel pertama dengan rata-rata variabel pertama dikali dengan data pada variabel kedua dikurangi dengan rata-rata variabel kedua dibagi dengan banyaknya sampel dikurangi 1. Jika diperhatikan, rumus kovariansi mirip dengan rumus variansi. Jika kalian ingat rumus variansi, cara untuk menentukan variansi adalah jumlah dari selisih data dengan rata-rata lalu dikuadratkan. Tetapi pada kovariansi, karena variabelnya ada dua, maka selisih data dengan rata-rata yang dikuadratkan itu diganti dengan hasil kali antara selisih data dengan rata-rata variabel pertama dikali dengan selisih data dengan rata-rata pada variabel kedua. Pada Microsoft Excel, kovariansi dapat dicari dengan rumus kovariansi, lalu kalian sorot data pertama, lalu titik koma atau koma tergantung Microsoft Excel kalian, lalu sorot kembali data yang kedua. Nilai yang diperoleh pada rumus kovariansi memiliki interpretasi tersendiri. Interpretasi yang pertama adalah jika nilai kovariansinya bernilai positif, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata jika variabel X berada di atas rata-rata dari variabel X tersebut, maka variabel Y juga akan berada di atas rata-rata. Jika nilai kovariansi bernilai negatif, maka dapat dikatakan bahwa secara rata-rata, jika variabel X berada di bawah rata-rata, maka variabel Y juga akan ikut berada di bawah rata-rata. Yang ketiga, jika nilai kovariansi sama dengan 0, maka kita tidak bisa menentukan apakah variabel X dan variabel Y memiliki hubungan linear atau tidak. Kovariansi memiliki kelemahan
bahwa kita hanya bisa melihat apakah terdapat hubungan linier atau tidak. Ibaratnya jika kita sering melihat dua orang selalu bersama, katakanlah A dan B sering terlihat bersama, kita hanya dapat menyimpulkan bahwa A dan B memiliki hubungan tertentu. Tetapi kita tidak tahu bagaimana hubungan A dan B. Apakah A dan B itu teman dekat, atau berpacaran, atau mungkin suami istri. Begitu juga dengan kovariansi. Kita hanya bisa melihat apakah X dan Y memiliki hubungan linier atau tidak. Untuk melihat lebih jauh bagaimana hubungan antara variabel X dengan variabel Y, maka muncullah konsep yang bernama korelasi. Korelasi merupakan ukuran seberapa kuat hubungan linier antara variabel X dan variabel Y. Rumus dari koefisien korelasi adalah kovariansi dibagi dengan standar deviasi variabel X dikali dengan standar deviasi variabel Y. Perlu dicatat bahwa nilai dari korelasi itu berada di antara -1 dan 1. Sehingga jika nanti dalam praktek kalian menentukan nilai korelasi secara manual dan diperoleh nilainya tidak berada di antara -1 dan 1, maka kemungkinan perhitungan kalian salah. Korelasi memiliki interpretasi sendiri. Interpretasi yang pertama, jika nilai korelasi berada di antara -1 dan 0, itu menandakan bahwa variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Perhatikan pada diagram yang sudah ada. Terlihat bahwa ketika variabel X semakin lama semakin turun, maka variabel Y semakin lama semakin naik. Itu menandakan bahwa korelasinya memiliki nilai negatif. Jika nilai korelasinya bernilai positif atau berada di antara 0 sampai 1, itu menandakan bahwa variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang searah. Atau dapat dikatakan bahwa jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan ikut meningkat. Lalu interpretasi yang ketiga, jika nilai dari korelasinya 0, itu menandakan bahwa tidak dapat atau tidak terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Lalu, apakah hanya itu saja interpretasi dari nilai korelasi? Jawabannya tidak. Kita dapat melihat seberapa kuat hubungan tersebut dengan tabel ini. Di sini terlihat bahwa jika nilai korelasi berada di antara 0 sampai 0,2, maka hubungannya itu sangat lemah. Jika nilai korelasi berada di antara 0,2 sampai 0,4, maka korelasinya itu lemah. Jika nilai korelasinya berada di antara 0,4 sampai 0,6, maka hubungannya sedang. Jika nilai korelasi berada di antara 0,6 dan 0,8, maka hubungannya kuat. Sedangkan jika nilai korelasi berada di antara 0,8 sampai 1, maka dapat dikatakan bahwa variabel X dan variabel Y itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Di sini terlepas dari tanda. Dalam arti, misalkan diperoleh nilai korelasi negatif 0,96, maka dapat dikatakan bahwa variabel X dan variabel Y memiliki hubungan yang negatif dan sangat kuat. Oke, di sini tabel ini kita mengabaikan tandanya, entah positif atau negatif. Kita hanya melihat angkanya. Apakah dia lemah, sangat lemah, sedang, kuat, atau sangat kuat. Sedangkan
negatif atau positifnya itu tergantung dari nilai korelasi yang kalian peroleh. Selanjutnya adalah regresi. Ketika dua variabel memiliki korelasi atau memiliki hubungan linear, maka kita dapat menentukan persamaan regresi. Persamaan regresi yang sederhana itu hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Dalam hal ini, di sini variabel X merupakan variabel bebas dan variabel Y disebut variabel terikat. Dalam gambarannya, ketika kita menentukan persamaan regresi, maka sebetulnya kita mencari suatu persamaan garis yang dapat dikatakan mengestimasi nilai pada variabel X dan variabel Y, seperti yang ada pada diagram yang sudah disajikan. Persamaan regresi pasti memiliki kesalahan. Dalam hal ini, jika kalian lihat, maka persamaan regresi dengan data yang keenam itu memiliki jarak, dan jarak itu dikatakan error atau residu. Jika kita belajar statistika lebih lanjut, maka ada analisis tersendiri yang membahas tentang residu ini. Sebelum kita melakukan analisis regresi sederhana lebih jauh, pembahasan tentang residu ini dibahas dalam uji asumsi klasik. Kalian mungkin bisa berkunjung ke video saya tentang uji asumsi klasik jika ingin melihat atau mengetahui lebih jauh. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara menentukan koefisien regresi dengan konstanta. Cara untuk menentukan koefisien regresi dan konstanta ada dua versi, dan masing-masing versi memiliki atau akan menghasilkan nilai yang sama. Berikut ini adalah versi yang pertama. Di sini, pada versi yang pertama untuk menentukan koefisien regresi, itu cukup dengan menentukan hasil bagi antara koefisien kovariansi dengan variansi dari variabel X. Lalu, untuk menentukan konstanta, itu dengan cara rata-rata dari variabel Y dikurangi koefisien regresi dikali rata-rata dari variabel X. Lalu, persamaan regresi dan korelasi untuk versi yang kedua dapat kita tentukan menggunakan rumus berikut ini. Di sini, rumus regresi dan korelasi yang kedua ini memang cukup panjang. Tetapi pada prakteknya, rumus ini adalah rumus yang paling mudah ditentukan jika kita ingin menentukan persamaan regresi dan korelasi secara manual. Pada versi yang pertama, itu cukup rumit karena kita harus menghitung selisih antara data dengan rata-rata. Berbeda dengan versi yang kedua, kita tidak perlu menentukan selisih data dengan rata-rata. Tapi memang rumusnya cukup panjang. Jika kalian perhatikan dan kalian ingat-ingat lagi, ini merupakan rumus tren linear. Jadi pada dasarnya regresi dan tren linear itu hampir sama. Buat kalian yang belum nonton video saya tentang tren linear, mungkin kalian bisa berkunjung atau bermain-main ke video tentang tren linear. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara menggunakan persamaan regresi yang versi kedua ini, nanti akan saya bahas pada video saya yang selanjutnya. Oke, demikian penjelasan saya tentang persamaan regresi dan korelasi yang sederhana. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembahasan soal dari regresi dan korelasi. Tetapi itu akan saya bahas di video saya yang selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memahami apa itu persamaan regresi dan korelasi.
Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Bye bye guys. Bye semuanya.